Hei Dick, kenapa kau di sini sendirian? Siapa namamu? Aku pertama kali melihat gadis kecil ini saat kutemukan toko kue keren di dekat sekolahku. Dia selalu duduk di lorong di dekat sini, memakai pakaian yang sama berulang kali, sambil menggendong boneka beruang di tangannya. Dia mendongak melihatku dengan mata besar dan lugunya itu, lalu menjawab malu-malu, Aku Alex. Kemudian dia mulai menangis pelan dan berkata, ayah dan ibuku selalu bekerja, jadi aku menunggu mereka di sini. Terkadang mereka pergi berhari-hari. Oh, gadis kecil yang malang ini, dia pasti kelaparan karena dia terus memperhatikan bungkusan croissantku. Ku beri dia sepotong dan dia bilang croissant coklat adalah kesukaannya. Wow, sama sepertiku. Tidak heran kalau aku merasa tertarik pada gadis kecil ini. Dia memakannya dengan lahap, jadi ku katakan padanya aku akan membelikannya satu lagi dan aku akan segera kembali. Aku tak tahan melihatnya begitu lapar. Bagaimana bisa orang tuanya meninggalkannya begitu saja? Aku lari secepat mungkin, tapi saat aku kembali ke lorong itu, dia tidak ada. Aneh sekali. Aku tak bisa melihatnya lagi. Aku berjalan pulang, dan malam itu aku tak bisa berhenti memikirkannya. Apa orang tuanya sudah menjemputnya? Keesokan harinya, aku kembali ke toko kue, dan sebelum aku sampai di sana, ku dengar beberapa anak berteriak. Ku coba melihat lebih dekat, dan di sanalah Alex, meringkuk di tanah, sementara anak-anak itu melempar boneka beruangnya. Oh, tak, dia menangis. Ini membuatku sangat marah. Jadi ku serbu mereka. Hei, tinggalkan dia sendiri sekarang juga, atau kau akan berhadapan denganku. Para pembuli itu langsung kabur. Aku bergegas menghampiri dan merangkul Alex. Dia menyeka air matanya dan berkata, terima kasih, selain boneka beruangku, kau satu-satunya yang mau berteman denganku. Sumpah, tenggorokanku rasanya tercekat. Kemudian kutanya dia apa yang terjadi. Dia cerita padaku kalau dia bolos sekolah karena dibully karena memakai pakaian lusuh dan bau. Bahkan guru-gurunya jahat kepadanya, ujarnya. Ya ampun, perasaanku. Aku tak tahan lagi, jadi kuulurkan tanganku. Alex, aku tak bisa meninggalkanmu di luar seperti ini. Aku selalu ingin punya adik kecil. Jadi bagaimana menurutmu? Aku berjanji aku akan melindungimu. Alex meremas tanganku, yang kuanggap berarti setuju. Kami beranjak dan dia bertanya apa boleh dia tunjukkan padaku sesuatu. Itu taman bermain di mana dia dulu biasa pergi, dan segera setelah melihatnya, ku rasakan gejolak dalam diriku. Taman bermain itu tampak familiar. Kami main di arena panjat dan ayunan, dan bahkan ada perosotan besar yang sangat asik untuk dimainkan. Kami main berjam-jam, dan rasanya aku kembali ke masa kecilku. Ya, andai saja aku bisa benar-benar mengingat masa kecilku. Sejauh yang aku tahu, saat aku masih 8 tahun, aku mengalami kecelakaan besar. Itu membuatku mengalami cedera kepala berat dan menghapus seluruh ingatanku. Sejak itu, aku menjalani terapi dan melakukan pengobatan. Tapi rasanya sungguh aneh, tak bisa ingat apapun dari masa sebelumnya. Tapi aku berusaha fokus di masa sekarang, dan aku tahu betapa beruntungnya aku bahkan masih bisa hidup. Namun, terkadang sakit migrain dari kecelakaan itu jadi sangat parah. Dan itu tepatnya terjadi pada saat kami berada di ayunan. 1 menit lalu aku memandangi awan dan tertawa. Berikutnya, kurasakan diriku tergelincir dari ayunan dan jatuh ke tanah. Hal terakhir yang kulihat adalah Alex berlari ke arahku. Saat ku buka mataku, aku berada di rumah sakit, dan orang tuaku di sana menggenggam tanganku. Akhir-akhir ini, sakit migrainku jadi makin sering, dan itu sangat membuat khawatir ibu dan ayahku. Yang pertama kupikirkan adalah, di mana Alex? Aku tanya orang tuaku apa mereka melihat gadis usia 8 tahun. Tapi mereka terlihat kebingungan. Aku menyadari, mungkin saja dia takut lalu kabur. Tapi dia terus saja ada di pikiranku. Jadi segera setelah aku keluar dari rumah sakit beberapa hari kemudian, aku pergi mencarinya. Dia tidak terlihat dimanapun. Tapi ada bara di dadaku yang terus mendesakku untuk menemukannya. Jadi aku tak boleh menyerah. Aku harus menemukannya. Aku berlari ke taman bermain itu, dan aku lega melihatnya lagi di ayunan. Dia tampak begitu sedih, jadi aku tanya padanya ada apa. Lalu tangisnya pecah saat dia berkata, keluargaku, mereka kehilangan segalanya. Ada gangster mendatangi rumah kami dan mencuri semua yang kami miliki. Aku bahkan mulai menangis setelah mendengarnya. Bagaimana bisa orang bisa begitu kejam? Dia lalu memberitahuku dia belum makan berhari-hari karena orang tuanya tak punya uang untuk membelikannya makanan.
Untungnya aku baru saja membeli croissant coklat dan dia melahap keduanya. Sementara itu, pikiranku dipenuhi dengan gagasan membantu Alex. Tabunganku hampir tak cukup untuk menghidupinya, tapi mungkin orang tuaku bisa membantu. Mereka berdonasi di gereja di kota, jadi aku yakin mereka akan senang membantu Alex. Dengan cepat kutelepon ibuku. Dia bilang akan senang sekali menemui Alex dan lihat apa yang bisa mereka lakukan. Jadi, dengan senang ku beritahu Alex berita baik itu. Lalu kami langsung berjalan menuju ke rumahku. Aku memberinya lebih banyak makanan dan kami duduk di sofa untuk menunggu orang tuaku. Melihat wajahnya yang cerah membuatku merasa sangat senang. Segera saat ku dengar mobil mereka parkir, aku lari ke pintu dan berkata, "Ibu, ayah, Alex di sini." Orang tuaku masuk dan mereka melihat sekeliling ruangan. Kemudian ayahku berkata, sayang, di mana dia?" Aku menunjuk ke sofa dan berkata, "Dia tadi ada di sana." Kemudian ku panggil namanya, tapi dia tak menjawab. Aku tak paham, ada di mana dia? Ibuku tampak cemas dan berkata, "Apa dia terlalu pemalu? Apa kau yakin dia bersamamu, sayang?" Dengan panik ku periksa seluruh penjuru rumah, tapi dia tak ada di manapun. Sekarang aku mulai panik, dan ayahku memelukku dan berkata, "Alice, sayang, tenanglah. Mungkin kamu perlu istirahat." Kemudian ku dengar ibu berbisik kepada ayah, "Migrain yang parah mungkin telah menguras tenaganya lagi. Ajak dia ke atas. Aku akan menelpon dokter untuk menanyakan soal halusinasi." "Aku tak berhalusinasi. Dia nyata. Kenapa kalian tak mempercayaiku?" Aku berteriak sambil berusaha melepaskan diri dari lengan ayahku. Aku merasa pusing saat ini. Kepalaku rasanya berdenyut-denyut dan setelahnya semuanya jadi gelap kembali. Aku akhirnya berada di rumah sakit lagi untuk yang kedua kalinya minggu itu. Wow, itu adalah rekor baru. Aku berbaring di sana pura-pura masih tak sadarkan diri untuk mencuri dengar obrolan orang tuaku dengan dokter. Alice bersikap agak aneh. Dia terus menyebutkan gadis gelandangan dan kedengarannya agak mirip dengan masa kecilnya. Hari ini dia bahkan berkata dia membawanya pulang ke rumah untuk menemui kami. Tapi kami tak bisa temukan dia dimanapun. Dan kukira dia bahkan tidak nyata. Ibu berkata. Dokter itu kemudian berkata, "Mungkin saja gadis kecil ini sebenarnya memori Alice yang hilang. Terkadang setelah terapi dan pengobatan, memori lama akan mulai muncul. Mungkin gadis kecil ini adalah seseorang dari masa kecil Alice, seorang teman atau lainnya." Apa? Ini gila. Apa Alex berasal dari masa kecilku? Aku tak paham. Aku duduk tegap dan tergagap. Apa kalian menyembunyikan sesuatu dariku? Aku bisa langsung tahu demikian, karena orang tuaku tampak panik, dan ibuku berkata, "Dengar, sayang, ini hari yang panjang untukmu. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk cerita ini. Tapi aku akan ceritakan besok, oke? Hari berikutnya orang tuaku mengantarkanku ke gereja tempat mereka berdonasi setiap tahun. Aku sangat bingung dan terus bertanya, siapa Alex itu? Akhirnya seorang biarawati muncul, dan kami semua duduk di sebuah ruangan kecil di lantai 3. Kemudian rahasia pun diungkap. Orang tuaku bukanlah orang tua kandungku. Setelah aku mengalami kecelakaan, orang tuaku mengadopsiku dari gereja. Mereka menjemputku di rumah sakit segera setelah aku pulih, dan mereka tak memberitahuku karena mereka tak ingin membuat hidupku jadi lebih berat. Mereka hanya ingin aku bahagia. Aku tak percaya ini. Kemudian biarawati itu memintaku menjelaskan apa yang terjadi akhir-akhir ini, dan aku menceritakan padanya soal Alex. Segera saat kusebutkan namanya, biarawati itu tampak terkejut dan langsung mengeluarkan sebuah album foto. Dia menunjukkan padaku sebuah foto dua gadis kembar dan berkata, "Ini kau, Alice, menggendong boneka beruang. Dan yang di sebelahmu adalah saudara kembarmu. Namanya adalah Alex." Tiba-tiba, ruangan itu berputar. Ini semua terlalu berat. Aku punya saudara kembar? Sebelum aku punya waktu untuk bertanya apa saja, biarawati itu meraih tanganku dan menuntunku ke sebuah jendela besar di dekat tangga. Lewat kata-katanya, segala kenangan di masa lalu segera menghampiriku. Orang tua kandungku telah membawaku dan Alex ke gereja karena mereka tak mampu membesarkan kami. Tak ada keluarga yang mau mengadopsi kami berdua. Jadi dia bilang kami akan dipisahkan. Ini adalah berita paling menyakitkan yang pernah ku dengar. Jadi malam itu kami memutuskan untuk kabur bersama. Kuberikan pada Alex boneka beruangku untuk dibawakan, jadi aku bisa memanjat jendelanya terlebih dulu. Tapi sayangnya, aku terpeleset dan jatuh dari ketinggian. Dan bisa selamat saja aku sudah beruntung. Kejadian itu menghapus semua ingatanku.
Aku menatap jendela itu saat biarawati itu memberitahuku semua ini. Ini tak masuk akal. Ada berapa banyak rahasia yang sudah disembunyikan dariku selama ini. Jadi, di mana Alex sekarang? Aku bertanya. Air mata jatuh membasahi pipiku. Ternyata, Alex sudah diadopsi oleh keluarga lain. Tapi biarawati itu sudah kehilangan kontak dengannya karena keluarganya sudah pindah ke luar negeri. Aku merasa sesak nafas. Aku harus menemui saudaraku. Tapi bagaimana aku bisa menemukannya tanpa ada informasi apapun? Aku mulai mencari di sosial media seperti orang gila. Tapi tak ada satupun yang muncul. Tapi aku tak akan menyerah. Aku mengupdate perjalananku mencari Alex setiap hari di blog pribadiku. Tak semalam pun aku tidur tanpa memikirkan dia dan bertanya-tanya bagaimana kabarnya. Untungnya, orang-orang di internet benar-benar menunjukkan ketertarikan dan dukungan terhadap ceritaku. Kabar itu terus beredar, namun sejauh ini masih belum ada petunjuk tentang Alex. Bahkan ilusi dari Alex kecil tak mau muncul lagi sejak hari di mana ku dengar kenyataan itu. Tapi aku tahu dalam lubuk hatiku kami akan temukan cara untuk kembali pada satu sama lain, entah bagaimana. Dan kemudian, suatu pagi, aku terbangun dari sebuah mimpi aneh diikuti dengan migrain lainnya. Jadi kuputuskan untuk jalan-jalan cari udara segar dan mampir ke toko kue untuk sarapan. Aku melirik lorong seperti biasanya. Dan kulihat diriku sendiri, mondar-mandir dengan boneka beruang di tangan. Terlihat seperti tersesat. Kedengarannya aku sudah kehilangan alur ceritanya, ya kan? Nah, ternyata belum. Karena sebenarnya itu adalah Alex. Kami mematung selama kurang lebih 1 menit penuh saat kedua mata kami bertemu. Kemudian tanpa sepatah kata pun terucap, kami langsung saling berpelukan sambil menangis. Jadi, singkat cerita, Alex sudah pindah ke Perancis sejak usia 10 tahun. Dan sejak itu, dia juga berusaha mencariku. Terima kasih berkat postingan di Twitter, dia menyadari aku masih di sini. Jadi kemudian dia mendaftar beasiswa ke Amerika supaya dia bisa menemukanku. Dan, ya, di sanalah dia, berdiri tepat di hadapanku. Tak ada kata-kata yang bisa menggambarkan betapa ini masih terasa tak nyata setiap kali aku melihatnya. Oh, jangan khawatir. Semua orang termasuk orang tuaku sudah memastikan bahwa dia adalah orang yang nyata. Bukan lagi produk dari imajinasiku. Syukurlah. Aku tak percaya betapa gila perjalanan yang bagai roller coaster di kehidupanku ini selama beberapa bulan. Sejak saat itu, kami tak terpisahkan. Dan sekarang, kami berencana untuk pindah bersama. Satu-satunya hal yang harus kami lakukan adalah menemukan orang tua kandung kami. Alex mengingatnya dengan jelas. Jadi dia terus memberitahuku 8 tahun pertama kehidupan kami selama bersama. Doakan kami berhasil.